Seperti biasa, admin akan melanjutkan spoiler Soul Land 2 episode 14. Namun ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan berbeda ketika tayang nanti. Mari kita lanjutkan spoilernya. Di episode 13 sebelumnya, Wang Dong berteriak ketika dia berlari. Dia langsung terbang ke udara tepat di atas Yu Hao. Sementara Xiao Xiao berdiri di depan Yu Hao menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seruling 9 Phoenix-nya. Di sisi lain, tim Dai Huabin mempertahankan formasi sebelumnya saat mereka dengan liar berlari ke depan. Dai Huabin ada di paling depan dan dia berteriak keras ketika dia berlari. "Harimau putih milikku!" Kedua tim bergerak maju sampai pada akhirnya berjarak 50 meter. Dan efek pengurangan kecepatan seruling Xiao Xiao mulai menunjukkan dirinya, menyebabkan kecepatan tim Dai Huabin berkurang dengan jelas. Pada saat yang sama, tim Dai Huabin juga memasuki jangkauan berbagi deteksi spiritual Yu Hao, menyebabkan setiap gerakan mereka muncul berbagai gambar 3 dimensi di benak tim Yu Hao. Tubuh Julu melintas, ini menciptakan serangkaian bayangan berturut-turut yang muncul di belakangnya saat dia menerkam ke arah Yu Hao. Begitu Julu bergerak, Dai Huabin mulai menyerang, dengan raungan cincin roh keduanya menyala. Kemudian cahaya bola putih melesat ke arah Wang Dong. Jelas, dia tidak ingin memberi Wang Dong kesempatan untuk menyelamatkan Yu Hao. Sementara Cu Yaji awalnya menggunakan mantra, kemampuan cincin roh pertama pada Yu Hao, tapi dia tiba-tiba mengalihkan targetnya pada Xiao Xiao. Mereka bertiga berkoordinasi dengan sangat baik. Mereka masing-masing menargetkan anggota tim Yu Hao yang memiliki keunggulan. Cu Yaji ingin mengacaukan seruling Xiao Xiao, memberi Julu kesempatan untuk menyerang Yu Hao, dan ingin mengandalkan kecepatannya untuk menjaga komandan musuh. Di sisi lain, Dai Huabin berselisih melawan kekuatan Wang Dong dengan kekuatannya sendiri. Saat Cu Yaji mengubah target keahliannya, Yu Hao langsung bergerak dan melepaskan kejutan spiritualnya. Targetnya adalah tentu Cu Yaji. Meskipun Cu Yaji mengerang dan terhuyung, kejutan spiritual Yu Hao tidak terlalu banyak berpengaruh padanya dikarenakan perbedaan kultivasi. Namun itu masih membuatnya terhenti untuk mengganggu Xiao Xiao. Ketika Yu Hao bergerak, Xiao Xiao sudah mengaktifkan kuali penghancur jiwa 3 kehidupannya tepat saat Julu akan menyerangnya. Kemudian kuali terbelah menjadi 3 membentuk garis lurus dan cincin roh pertamanya menyala, guncangan kuali. Bang, suara ledakan terdengar membentuk penghalang pelindung di depan Yu Hao. Meskipun Julu cepat, namun dia tidak bisa mengelak dari ketiga kuali di saat yang singkat. Dia hanya bisa berbalik untuk menghindar. Pada saat yang sama, suara ledakan hebat lainnya terdengar ketika Wang Dong mencoba memblokir kemampuan cincin roh kedua Dai Huabin. Gelombang cahaya sengit harimau putih dengan sayap tajamnya. Dengan erangan peredam, sedikit darah mulai keluar dari mulut dan hidungnya. Kemudian Wang Dong mendarat di samping Yu Hao. Begitu Dai Huabin mendapatkan keuntungan, dia tidak menyerah begitu saja. Dia sekali lagi melesat ke depan dan menerkam ke arah Wang Dong, dan pertarungan jarak dekat pun terjadi. Pada saat yang sama, Dai Huabin melepaskan kemampuan cincin roh pertamanya, perisai harimau putih, untuk melindunginya dari serangan kejutan spiritual Yu Hao. Di sisi lain, Cu Yaji bersembunyi dengan cepat di belakang Dai Huabin untuk menghindari serangan Yu Hao. Sementara itu, tubuh Juyu melintas ketika dia bertarung melawan 3 kuali Xiao Xiao. Jika bukan karena perlambatan seruling Xiao Xiao dan deteksi spiritual Yu Hao, Julu sudah pasti bisa mendekati Yu Hao dan menyerangnya. Dalam pertandingan jarak dekat Dai Huabin dengan Wang Dong, Dai Huabin masih heran meskipun Wang Dong sudah merugi dan terus memblokir cakarnya dengan sayap tajamnya. Namun Wang Dong masih belum melepaskan kemampuan cincin roh keduanya. Namun ketika Dai Huabin terakhir kali meraih sayap tajam Wang Dong, tiba-tiba tepi sayap Wang Dong berubah menjadi orange yang membuat Dai Huabin merasakan krisis di hatinya. Dia dengan cepat menghindar ke samping, pada saat yang sama melepaskan kemampuan cincin roh keduanya. Gelombang cahaya sengit harimau putih kemudian menembak ke arah Wang Dong. Begitu Dai Huabin menghindar ke samping, Wang Dong tidak mengejar. Sebaliknya, dia membentangkan sayapnya dan terbang ke udara, kemudian mendarat di pundak Yu Hao, memungkinkannya untuk menghindari ledakan gelombang cahaya sengit harimau putih. Pada saat yang sama, kemampuan cincin roh keduanya dilepaskan, cahaya Dewi kupu-kupu yang sudah didukung oleh kekuatan Hao Dong. Di sisi lain, perubahan dalam gerakan Dai Huabin telah mengekspos Cu Yaji yang telah bersembunyi di belakangnya.
Dia tahu jika dia tidak bisa memblokir cahaya Dewi kupu-kupu Wangdong. Namun dia tidak menyerah dan menghindar, malah melepaskan kemampuan cincin roh keduanya. Jarum ekor rubah dan melesat ke arah Yu Hao. Ketika Cuyaji melepaskan kemampuan cincin roh keduanya, wasit sudah muncul di depannya. Sementara Yu Hao bergerak menghindar dari jarum ekor rubah Cuyaji dengan teknik sekte tang, langkah bayangan membingungkan. Tepat ketika cahaya Dewi kupu-kupu Wangdong mendekati Cuyaji, wasit langsung melemparkannya keluar dari arena. Jika Cuyaji dimandikan dalam cahaya Dewi kupu-kupu, dia pasti akan terluka serius atau terbunuh. Adapun Dai Huabin, wasit tidak perlu repot-repot membantunya. Bang, suara ledakan terdengar ketika cahaya Dewi kupu-kupu mendarat pada perisai harimau putih Dai Huabin. Dia kemudian berjongkok setengah berlutut sambil menggunakan telapak tangannya untuk melindungi kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya emas meletus dari tubuhnya, kemampuan cincin roh ketiganya dilepaskan. Transformasi Pazra harimau putih dan serangan cahaya Dewi kupu-kupu Wangdong akhirnya menghilang. Kemudian dia sekali lagi melesat ke arah Yu Hao. Yu Hao buru-buru bergerak ke belakang dengan langkah bayangan membingungkan, namun dengan kultivasi Dai Huabin, jarak di antara mereka langsung menyusut dan Dai Huabin mengirim telapak tangannya lurus ke dada Yu Hao. Yu Hao tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menatap Dai Huabin dengan cara cemerlang di matanya. Gangguan spiritual dilepaskan. Pada saat yang sama, Wangdong sudah muncul. Sayap tajamnya menebas ke arah leher Dai Huabin. Meskipun transformasi Pazra harimau putih kuat, Dai Huabin tidak berani menahan serangan Wangdong dengan lehernya. Dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk secara paksa memblokir serangan Wangdong. Namun sayap Wangdong tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Sekali lagi dia melepaskan cahaya Dewi kupu-kupu. Tang, suara ledakan terdengar setelah Dai Huabin dengan paksa memblokir cahaya Dewi kupu-kupu Wangdong dengan gelombang sengit cahaya harimau putih. Wangdong terbang ke udara dengan sayapnya terbuka dengan mudah membubarkan kekuatan tabrakan mereka. Sementara Dai Huabin dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia telah tenggelam setinggi lutut ke tanah, sementara bagian atas tubuhnya terbuka dan menghadap ke langit, namun dia belum cedera serius. Wangdong telah terbang ke udara, tetapi Yu Hao masih di tanah. Dia langsung melesat ke arah Dai Huabin dengan langkah bayangan membingungkan, tangannya sudah berubah putih pucat. Saat Dai Huabin berdiri, telapak tangan Yu Hao yang sudah berisi dua teknik sekte tang, tangan giok misterius, serta controlling crown capturing dragon, langsung menghantam ke dada Dai Huabin. Kemudian Yu Hao langsung mundur setelah serangannya mendarat. Sementara Dai Huabin melesat kembali ke atas, cakarnya memotong udara tempat Yu Hao baru saja berada. Di sisi lain, Wangdong perlahan turun mendarat kembali di bahu Yu Hao. Ibu, apakah ibu melihat itu? Yu Hao kecilmu sudah mulai membalas dendam untukmu. Tinju ini hanyalah permulaan, akan ada hari di mana aku memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam untukmu dan membersihkan rasa sakit dan penghinaan yang telah kita derita 10 tahun terakhir ini. Cahaya marah memenuhi mata Dai Huabin ketika dia melihat Yu Hao. Tanpa ragu-ragu atau jeda sama sekali, Dai Huabin langsung bergegas menuju Yu Hao dan Wangdong. Namun dengan mengandalkan berbagai deteksi spiritual Yu Hao, dengan kemampuan prediksi yang akurat, mereka dapat bertarung dengan Dai Huabin tanpa bertemu langsung. Sayap Wangdong sepenuhnya terbentang di bawah efek penguatan dari kekuatan Haodong, sementara Yu Hao bergerak menggunakan langkah bayangan membingungkan. Dai Huabin terus-menerus menggunakan transformasi Pazra harimau putihnya demi mempertahankan keunggulan absolutnya dalam kekuatan serangan. Namun dia mulai kesulitan mengelola konsumsi kekuatan roh yang sangat besar. Jika kalian memiliki kemampuan, temui aku langsung. Dai Huabin meraung dengan marah dan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jejak penghinaan muncul di bibir Yu Hao. Apakah kamu tidak tahu apa itu strategi? Kamu adalah putri Duk Harimau Putih, namun kamu bahkan tidak tahu apa itu strategi, benar-benar sampah. Sebuah cahaya buas melintas di mata Dai Huabin. Dia tidak maju, tetapi malah mundur dengan liar. Begitu Dai Huabin berbalik, Julu juga bergerak meninggalkan pertarungannya dengan Xiao Xiao. Kemudian dia langsung mundur ke arah Dai Huabin. Apa yang mereka lakukan? Wangdong melompat dari bahu Yu Hao, sementara Xiao Xiao buru-buru kembali ke sisi mereka. Dai Huabin mengeluarkan auman, tubuhnya segera mengembang bersama dengan bulu putih dan garis-garis hitam dengan panik melonjak keluar. Sementara Julu dengan lembut menggigit giginya, tubuhnya kemudian melayang ke udara. Setelah itu, dia merentangkan tangannya ke arah Dai Huabin. Dai Huabin dan Julu saling bertemu. Mata kembar Dai Huabin telah menyatu menjadi mata tunggal. Sebaliknya, tatapan Julu menjadi setenang air, membuatnya seolah-olah akan melebur ke dalam dirinya.
Tak lama kemudian, kedua roh mereka akhirnya menyatu dan hanya menyisakan harimau putih. Mata ungunya menatap dingin pada kelompok Yu Hao. "Xiao Xiao, mari kita mulai." Yu Hao berteriak berbalik dan merentangkan tangannya ke arah Wang Dong. Wang Dong sudah merentangkan tangannya, cahaya aneh muncul di matanya saat dia memandang Yu Hao. Sementara itu, cahaya gelap secara bersamaan meletus dari 3 kuali besar di samping Xiao Xiao. Pada saat yang sama, kedua cincin rohnya menyala. Kemudian tangannya menunjuk ke depan. Segera kuali besar muncul di depan neraka harimau putih dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Harta karun nasional, gelombang kuali. Bang, sebuah ledakan terdengar. Dengan paduan akurat dari deteksi virtual Yu Hao, itu mampu memblokir dengan sempurna kemajuan neraka harimau putih. Setelah menahan sejenak neraka harimau putih, tiba-tiba cahaya aneh muncul di samping Xiao Xiao. Cahaya ini berasal dari Yu Hao dan Wang Dong yang telah berpelukan setelah melepaskan roh bela dari mereka. Kemudian, sosok besar muncul di belakang Wang Dong. Itu adalah sosok persilengkap dari Dewi Kupu-Kupu Radian. Di sisi lain, mata besar vertikal, namun ilusi, telah muncul di belakang Yu Hao. Dua sosok perlahan-lahan saling mendekati di udara, dan transformasi mulai terjadi ketika mereka semakin dekat. Dewi Kupu-Kupu Radian membentangkan sayapnya, perlahan-lahan memeluk sosok mata roh, dan akhirnya menghilang, hanya menyisakan mata roh ungu kebiruan. Api emas kebiruan langsung meletus dari sosok mata roh, lalu perlahan-lahan turun menuju Yu Hao dan Wang Dong yang masih berpelukan dan melindungi mereka. Setelah itu, laser 3 warna menakutkan keluar darinya, menembak langsung ke arah neraka harimau putih. Namun ketika dua serangan hebat penggabungan roh akan bertabrakan, tiba-tiba sosok putih muncul entah dari mana, tepat di antara dua keterampilan penggabungan roh, dan menggunakan punggungnya untuk menerima telapak tangan neraka harimau putih. Pada saat yang sama, cahaya putih pekat langsung melonjak ke langit membentuk penghalang, secara bersamaan memblokir 3 sinar cahaya di depannya. Neraka harimau putih yang terlihat sangat kuat langsung runtuh begitu menabrak penghalang putih, menyebabkan tubuh Dai Huabin dan Julu muncul kembali ke tanah dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Di sisi lain, mata roh yang sangat besar telah muncul lagi setelah cahaya 3 warna menghilang. Yu Hao dan Wang Dong masih saling berpelukan, tetapi mereka belum meruntuh kali ini. Sebagai gantinya, mereka melihat ke arah sosok yang telah memblokir jalan emas mereka dengan pandangan tanpa ekspresi. Orang yang muncul tiba-tiba dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir 2 serangan keterampilan penggabungan roh adalah Direktur Departemen Roh Bela Diri Akademi Du Weilun. Pada saat ini, 8 cincin roh telah muncul dari tubuhnya. Dengan menggunakan tubuhnya untuk secara bersamaan memblokir kedua serangan, dia bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat, dan dengan demikian menentukan pemenang pertandingan. Tubuh emas Du Weilun sudah kembali normal, matanya berkedip saat melihat Yu Hao dan Wang Dong yang berjuang untuk memisahkan diri dari pelukan satu sama lain. Di sisi lain, Dai Huabin bangkit dan membantu Julu berdiri. Cui Yaji sudah berlari dengan semangat ke sisi mereka, bersorak gembira. "Bagus sekali, kalian semua telah melakukannya dengan sangat baik." Kemudian tatapan Du Weilun sejenak beralih pada wasit. Kalau bukan karena kesalahannya, apakah dia harus membiarkan punggungnya terbuka agar banyak orang dapat melihat? Sekarang, aku akan mengumumkan juara akhir turnamen penilaian siswa baru. Mereka adalah... Du Weilun berhenti sejenak, kemudian tangannya menunjuk ke arah trio Yu Hao dan berbicara dengan keras. "Wang Dong, Xiao Xiao, dan Yu Hao." Boom, seluruh kerumunan menjadi gempar. Tim Dai Huabin bukan satu-satunya yang tidak berani mempercayai telinga mereka. Bahkan para guru di panggung tinggi memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ketika kelompok Yu Hao secara bertahap menerima kenyataan bahwa mereka telah menang, kelompok Dai Huabin masih tidak mau menerimanya. Mengabaikan betapa lemahnya tubuhnya, Julu tidak mau menyerah. "Direktur Du, mengapa mereka yang menang? Kitalah yang seharusnya menang." Du Weilun berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu mempertanyakan penilaianku?" Julu segera berhenti saat dia menghadapi aura yang kuat. Du Weilun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya saat dia berpikir dalam hati, "Aku sudah mempermalukan diriku sendiri, apakah aku juga harus menjelaskan proses bagaimana aku malu? Anak nakal ini